Ini merupakan tugas aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif oleh SK Pramesi, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 10 SMPN 1 Kaur, Kabupaten Kaur. Rancangan aksi nyata dengan membuat keyakinan kelas. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal. PPT Budaya Positif. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Revi? Baik Bu. Baik. Tapi kok lesu? Sudah makan? Sudah waktu. Baik Revi, Ibu panggil Revi ke sini itu ada hal yang ingin Ibu bicarakan sama Revi. Bisa Revi meluangkan waktu dan kita berbicara bersama? Bisa ya. Ibu mendapatkan laporan dari guru-guru, apalagi wali kelas yang mengatakan bahwa Revi ini sering terlambat mengumpulkan tugas, bahkan tidak mengerjakan tugas itu.
ya. Kamu tahu itu kesalahan? Tahu. Oke, tahu. Baik Revi, Ibu tahu setiap manusia itu pasti berbuat kesalahan, tapi itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi bagaimana caranya kita agar masalah yang kita hadapi itu bisa memberikan pembelajaran bagi kita dan kita ingin memperbaikinya. Ibu mau tanya, Revi mau memperbaiki permasalahan ini? Mau. Oke. Setuju? Setuju. Nah, sekarang boleh Revi bercerita. Ibu ingin tahu apa yang membuat kesulitan Revi untuk tidak bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Ibu bukan untuk menghukummu, tetapi di sini Ibu ingin membantu. Silakan. Saya merasa tugas-tugas itu sulit, Bu. Saya tidak suka mengerjakannya. Tugas-tugas itu sulit dan membosankan. Oke, Revi, terima kasih kamu telah jujur. Ibu senang kamu mau berbagi. Sekarang coba kita pikirkan tindakanmu ini. Apakah tindakanmu ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang membuat kamu lakukan? Disiplin, iya betul. Kenapa disiplin? Karena setiap pengumpulan tugas itu ada tentang waktunya. Berarti kita harus disiplin dalam mengerjakannya. Oke. Apakah disiplin itu penting buat Revi? Penting, Bu. Oke, penting. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan agar membuat tugas tepat waktu? Disiplin waktu. Iya, disiplin waktu. Berarti nanti disiplin waktu membagi kegiatan Revi, mana untuk belajar di rumah, mana belajar di sekolah, dan mana waktu untuk bermain. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia. Oke, bersedia. Apa yang menurutmu paling sulit atau tidak menyenangkan dari tugas-tugas itu? Kadang saya tidak mengerti apa yang harus dikerjakan, Bu. Dan saya merasa capek ketika pulang sekolah, jadi malas mengerjakannya. Jadi kamu lelah dan bingung dengan tugas-tugas itu? Iya, Bu. Iya. Ibu mengerti apa yang bisa Revi lakukan dalam membantu memahami tugas-tugas itu dengan baik. Apa rencana Revi selanjutnya untuk mengerjakan permasalahan ini? Saya akan membuat panduan tugas yang lebih sederhana dan bertanya dengan kakak orang tua di rumah. Oke, bagus, itu luar biasa. Tindakanmu Revi tepat sekali. Berarti Revi akan membuat seperti program ya. Tadi apa yang Revi bilang? Membuat apa? Membuat panduan tugas. Membuat panduan, atau kalau kita ibu sederhanakan itu adalah membuat jadwal ya, menjadwal kegiatan Revi. Berarti nanti Revi akan mengatur kedisiplinan waktunya, mana kegiatan, mana waktu bermain, mana waktu tidur, mana waktu istirahat. Oke Revi, itu tepat sekali, sangat tepat solusi yang kami berikan. Masih ada yang ingin dibicarakan sama Ibu? Oke. Revi sekarang sudah lega? Sudah lega. Masalahnya sudah bisa terselesaikan? Sudah. Oke, kalau begitu, kalau sudah lega, kita bisa akhiri diskusi kita pada siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih telah hadir ke sini dan tetap semangat untuk menjalani pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Revi. Ke sekolah ya, ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi dari kelas 8B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu SK. Dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Sehingga saya senang dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini adalah
video sosialisasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati ketuanya Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati para dewan guru, kemudian staf administrasi ketuanya saya hormati, kemudian yang saya hormati Ibu CGP kita, Ibu SK Pramesi, ketuanya saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesempatan yang baik ini kita masih diberi satu rahmat, satu nikmat sehat dan nikmat sempat tentunya, sehingga kita bisa hadir di ruangan guru ini, yakni dalam hal sosialisasi diseminasi budaya positif. Selamat mengirim salam tentunya marilah kita sampaikan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai alam terang benderang yang kita rasakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat kepada beliau serta para sahabat serta keluarganya serta orang-orang yang selalu beristiqomah di jalannya. Mudah-mudahan di umil akhir nanti kita mendapat syafaat, mendapat hidayah serta pertolongan yang agung darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, para dewan guru, kemudian staf administrasi tentunya saya hormati. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk acara kita yang pertama, pembukaan. Untuk mengawali atau membuka acara kita ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keduanya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yakni mengenai diseminasi budaya positif. Dalam hal ini kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu SK Pramesi SPD sebagai CGP Angkatan ke-10, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta tata usaha, alhamdulillah sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi sarahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur tentunya marilah bersama-sama kita panjatkan hadir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada hari ini alhamdulillah kita diberinya berbagai macam nikmat, ya, yang kalau kita hitung kita mungkin tidak sanggup menghitung nikmat tersebut. Tapi diantaranya nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena sehat dan sempat, makanya kita bisa berada di ruangan ini untuk menghadiri acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu SK Pramesi Sarjana Pendidikan. Puji dan syukur, selain puji dan syukur, ada baiknya salawat beri salam tak bosan-bosan kita sampaikan, kita kirimkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Menurut sejarah, beliau tak pernah lelah, gigih, ulet dan tangguh berjuang untuk kemerdekaan umatnya. Alhamdulillah hasil perjuangan Nabi tersebut kita rasakan sampai saat sekarang ini di alam yang serba canggih, serba modern seperti pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini maupun keluarga besar yang ada di rumah akan selalu diakui menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sekali lagi tak bosan-bosannya kita menyampaikan bahwa setelah tahun 2023 di 2024 ini kita juga memiliki atau katakanlah CGP dapat lagi SMP selain Pak Saban kemarin di angkatan 9, angkatan 10 Bu SK. Artinya rasa syukur kita tak terhingga, di mana di dalam ada guru, dengan adanya guru CGP ini banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, ilmu-ilmu praktik berbagi dari beliau, baik itu Pak Saban maupun Bu SK kita petik dan sudah kita rasakan. Minggu kemarin kita sudah mengikuti ada penyampaian visi oleh CGP Angkatan 10 ini. Nah di minggu ini kita dapat materi diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mari kita semua mendukung penuh
apa yang telah dilakukan atau diikuti oleh Bu SK ini, program ini kita dukung penuh. Setidaknya kita mendukung, memberikan doa, mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan, minimal sebagai peserta. Walaupun berupa materi atau mungkin berupa ilmu kita tidak mampu menyumbangkan, karena kita tidak bisa kita pungkiri materi yang dimiliki oleh CGP ini memang berlebih. Mereka ada mulai dari sosialisasi atau lokakarya dan lain sebagainya. Nah, setidaknya kita ada dukungan sebagai peserta, minimal sebagai doa. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau yang diikuti oleh CGP Angkatan ke-10 ini berjalan dengan lancar hingga sukses pada akhirnya. Karena terus terang saja ini kegiatannya lumayan panjang, sampai 6 bulan ya, buat saya sampai 6 bulan. Tapi tidak terasa sudah berjalan sekira 1 bulan, nah ya, sekitar 1 bulan. Mungkin insya Allah tidak diikuti saja oleh Bu SK, nanti sama halnya dengan Pak Saban dulu. Nah, tidak terasa sudah sekitar setengah bulan lagi Pak, insya Allah. Nah, tidak terasa waktu itu Pak Saban. Nah, mudah-mudahan apa yang dialami oleh Bu SK ini nanti sama halnya atau mungkin lebih baik lagi dari apa yang dialami Pak Saban. Ya, di awal seperti itu. Nah, lagi-lagi mudah-mudahan kita semua yang berada di sini, nah, Bu SK juga maafkan kami karena sebagai peserta ini bukan tidak mendukung, tapi ada beberapa kawan yang pada saat ini berhalangan hadir. Di antaranya Bu Sri, kebetulan adik beliau sedang dirawat di rumah sakit. Baru saya telepon, memang kondisi beliau memang membutuhkan keluarga, sementara orang tuanya sudah meninggal semua. Dengan terpaksa Bu Sri ambil alih sebagai kakak dari yang sakit. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa ya si pasien cepat sembuh, Bu Sri bisa bergabung kembali ke kita sini. Kawan-kawan yang lain pun seperti itu. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang membuat kawan-kawan tidak bisa bergabung di sini. Jadi lagi-lagi mohon maaf, bukan ada hal-hal lain, tapi yakinlah dengan ketidakhadiran kawan-kawan, mudah-mudahan acara ini tetap berjalan dengan lancar dan khidmat. Itu saja sambutan dari saya selaku kepala sekolah. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tentunya pertama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahan, kemudian sedikit sambutannya ya, yang berkaitan masalah kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, yakni mengenai diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nah kemudian kita masuk acara yang ke selanjutnya ya, yakni mengenai acara inti sosialisasi budaya diseminasi budaya positif. Nah, kemudian dalam hal ini akan disampaikan Ibu SK selaku dari CGP kemudian Angkatan ke-10 ya. Kepada Ibu SK kami persilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atau rekan kerja saya di SMPN 1 ini karena telah mendukung saya untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Saya sangat berterima kasih atas kehadirannya dan semoga dengan kegiatan ini menjadikan sesuatu hal yang positif bagi kita untuk selalu berkolaborasi dalam meningkatkan mutu sekolah yang kita cintai. Oke, saya mungkin minta waktu 1 jam ke depan Bapak Ibu untuk bisa menjelaskan apa itu sebenarnya budaya positif yang ada di kurikulum Merdeka Belajar. Untuk saat ini adalah kita di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu selalu mengkaitkan dengan perkataan Ki Hajar Dewantara. Di sini kalau kata Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa itu kita harus menghamba kepada anak. Menghamba dalam konteksnya bukan kita kaitkan dengan kaitkan bagaimana kita menghamba terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi ini adalah menghamba dalam arti konteksnya pendidikan kita sebagai guru terhadap siswa. Bagaimana kalau siswa itu adalah individu yang memang harus kita prioritaskan di dalam pendidikan. Kita yang memang memberikan
arti menghamba, mungkin Pak Suprimin lebih tahu. Menghamba itu memang berarti kita memang menyanjung anak itu, menyanjung dalam artian untuk memberikan kebaikan mereka sehingga nanti mereka menjadi individu yang berkembang, berakhlak mulia sesuai dengan profil Pancasila. Oke. Di sini Bapak Ibu, budaya positif yang ada di sekolah kita mungkin akan kita ubah nantinya bagaimana menjadikan sekolah kita ini bisa menjadi budaya positif. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada nilai-nilai kebajikan, ada perubahan paradigma belajar, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang ingin kita ambil. Misalnya kalau nanti nilai moral yang apa, nilai etikanya, nilai universal yang akan kita angkat di dalam kebajikan. Terus ada posisi kontrol guru. Nanti ada posisi kontrol guru, mungkin kemarin sudah Pak Saban mengatakan bahwa ada posisi kontrol guru, kita ada menghukum, ada manajerial, ada pemantau. Seharusnya dengan adanya budaya positif ini nanti kita dari posisi kontrol apa, kita harusnya nanti berharap kita bisa menjadi posisi manajerial. Terus adanya perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini mungkin nanti adanya perubahan mindset kita sebagai seorang guru. Nah, oke. Pendahuluan di sini, di dalam pendahuluan Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain-lainnya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil Pancasila. Jadi sini Bapak Ibu, kita kalau di dalam K13 itu terkenal sebagai apa istilahnya, mengistilahkan pendidikan itu adalah kita sebagai petani dalam merawat merawat tumbuh-tumbuhan yang akan dia tanam. Jadi ketika kita sebagai petani itu berarti tanah, kita punya tanah itu diibaratkan sekolah, dan petani itu sebagai guru, sedangkan tanaman itu adalah sebagai muridnya. Bagaimana tanaman itu, ibaratnya kalau kita menanam jagung, bagaimana jagung itu akan menghasilkan buah, tentunya akan ada proses-proses yang lebih baik yang akan kita lakukan. Nih, ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai profil Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ini adalah nanti pembelajaran berdiferensiasi terhadap murid. Nah, ini ada profil Pancasila itu ada siswa itu diharapkan dia bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernilai kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, di sini nanti adalah paradigma baru. Dan paradigma baru ini Bapak Ibu, ternyata setelah kita mempelajari, setelah kemarin saya masuk langsung ke CGB, ternyata paradigma baru yang ditekankan di dalam kurikulum K13 ini adalah paradigma baru kita berpusat kepada murid. Sebenarnya itu sudah kita lakukan sebenarnya dari dulu kan, berpusat kepada murid, tetapi saat ini lebih ditekankan lagi kita berpusat kepada murid itu adalah murid ini maunya apa, jadi tidak belajarnya mana. Itu yang kita ikuti kendaan anak-anak untuk saat ini. Dan mungkin paradigma baru ini masih menjadi kontra dan
penerimaan atau tidak. Ada yang sudah menerima, ada yang tidak, tergantung dengan mindset dan kebudayaan kita di sekolah kita sendiri. Terus ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada ilustrasinya, guru mengontrol, ada ilustrasi bahwa semua penguat posisi efektif dan bermanfaat, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini nanti ini adalah teori di mana posisi kontrol guru. Jadi mungkin saat ini di mana kita sebagai penghukum atau membuat anak merasa bersalah atau memantau atau manajerial. Lebih lanjutnya nanti ketemu ke materi yang selanjutnya, Bapak Ibu. Ini ada mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon, kita kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Terus kalau misalnya teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi maksudnya gini, kita misalnya menganggap kebutuhan pendidikan itu sama, guru kita mengatakan pendidikan itu penting, jadi anak-anak juga harus mengatakan pendidikan itu penting. Tapi teori kontrolnya realitanya kebutuhan kita berbeda. Artinya kenapa? Kita sebagai pendidik berarti kebutuhan kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak, sedangkan anak-anak menerima pendidikan itu dengan baik dari seorang guru atau pendidiknya. Terus semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Ini respon kontrol dan kontrolnya. Bisa lanjut saja ini Bapak Ibu. Nih kita langsung ke teori disiplin positif. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukannya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu dikatakan Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah di dalam diri kita sendiri. Ketika aturan-aturan yang ada di luar itu, tapi kesadaran di dalam diri kita tidak ada, maka dia mengatakan itu akan tidak ada pengaruhnya. Yang disiplin itu adalah didatangkan di dalam diri kita sendiri. Ini disiplin positif. Disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin kita akan masih juga ada yang pro dan kontra ya. Ketika anak itu mendapatkan prestasi saat ini ya Bapak, kita tidak boleh untuk memberikan reward kepada mereka, ya kan? Berupa pemberian hadiah, kan saat ini kan sudah dihapus di sekolah kan, tidak boleh kan Pak? Mulai semester kemarin kita tidak ada lagi memberikan hadiah berupa buku kepada anak-anak. Terus itu sudah masih menjadi kontra. Ada yang mengatakan itu merupakan motivasi, tetapi itu di dalam K13 itu dikatakan salah. Kenapa dikatakan salah? Karena untuk saat ini kita memberikan motivasi itu harusnya memang didasari oleh di dalam diri anak. Di dalam diri mereka itu jangan termotivasi karena iming-imingan dari luar diberi hadiah dengan nilai yang besar. Jadi mereka itu harusnya menyadari saya sekolah bukan karena ingin mendapatkan hadiah, tetapi saya sekolah karena diri saya sendiri. Dan ini kalau menurut saya karena
saya adalah guru bimbingan dan konseling dan kita melihat kondisi lingkungan sekolah, siapa yang ada di dalam lingkungan kita, dan nampaknya untuk lingkungan kita motivasi eksternal itu lebih penting dulu dibandingkan motivasi di dalam diri. Karena kita melihat mungkin kalau sudah tertata dari lingkungan sekolah, dari rumah sudah tertata, sudah memberikan reward yang seperti apa, kalau itu mungkin bisa. Tetapi kalau untuk anak yang tiba-tiba masuk ke sekolah kita kayak anak-anak yang tanda kutip mempunyai masalah, reward atau motivasi di luar dulu yang harus kita tingkatkan. Tapi ini kembali lagi bagaimana, kalau saya mengatakan bagaimana yang terbaik untuk anak, karena di sini tadi adalah kita lebih mementingkan anak. Ya di sini terus disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuh kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terus dapat membuat murid tujuannya lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Terus dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman dari kedua guru, harus memahami motivasi perilaku manusia. Jadi di sini tadi Bapak Ibu berarti motivasi itu harus berada di dalam diri setiap siswa atau peserta didik. Kalau untuk saat ini murid ya, yang kita kalau K13 ini bukan lagi peserta didik, bukan lagi siswa, tapi istilahnya murid. Kalau dulu pelajar ya, jadinya sebenarnya itu istilah itu muncul lagi. Kadang kan dulu murid, sekarang siswa, besoknya lagi pelajar. Tapi untuk saat ini kita menyebut siswa itu adalah murid. Jadi kalau ada apa-apa di dalam RPP itu murid siswa. Kalau dulu siswa dapat peserta didik, kalau sekarang murid dapat atau murid bisa. Berubah. Balik lagi, makanya ini sebenarnya ilmu ini sudah ada dari dulu, tapi istilah-istilahnya saja yang diperbaharui mungkin sesuai dengan kodrat zamannya lagi ya Pak. Sekarang itu kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil Pancasila, ada program PYP dan keterampilan hidup atau life skill. Kalau profil pelajar Pancasila itu dia beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau PYP-nya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, intuisi, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau misalnya life skill-nya, keterampilan hidupnya dia dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ini nilai-nilai kebajikan yang bisa diharapkan di diri anak nanti. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan manusia. Nanti kebutuhan manusia itu ada kebutuhan kasih sayang. Di sini penjelasannya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu berarti kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasarnya ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam bentuk kelompok. Terus penguasaan, harga diri, keinginan dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru maupun mengendalikan arah
dirinya. Terus kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, di sini nanti 5 kebutuhan dasar anak. Terkadang kalau kita sebagai guru BK ya, terkadang pas anak melihat anak yang berkasus itu, ternyata mereka itu memiliki masalah. Misalnya contoh, ketika anak yang sering terlambat terus, anak yang nakal, ternyata nakalnya itu hanya puncaknya. Sama kayak kita istilahkan dengan gunung es. Gunung es itu hanya terlihat puncaknya kecil, yang terlihat itu kamu datang terlambat. Tetapi setelah digali, gunung es itu lebih besar di dalam lautan. Jadi masalah anak itu ternyata bukan itu, ternyata dia datang terlambat itu hanya efek dari masalah yang terpendam yang ada di dalam dirinya. Misalnya ternyata setelah kita gali, anak ini punya masalah dengan keluarganya. Otomatis kalau dia sudah punya masalah dengan keluarganya, tidak diperhatikan oleh orang tuanya dan segala macamnya itu, bagaimana dia mau datang ke sekolah dengan tepat waktu, semangat saja tidak. Jadi ini ada kebutuhan bertahan hidup. Ada anak yang mengalami masalah terhadap bertahan hidup. Banyak anak kita di kelas berapa itu mereka kalau untuk di SMP 1 baru 2 saya temui. Kalau misalnya dulu kalau contoh masih di SMP 36 itu banyak untuk bertahan hidup. Mereka memang dari latar belakang yang kurang mampu. Nah, di sini ketika anak yang hanya masalah bertahan hidup itu, ketika mereka tidak terpenuhi untuk bertahan hidup, pastilah mereka akan kurang kasih sayang. Pasti penguasaan mereka ingin diakui itu pasti tinggi. Banyak anak-anak yang kalau sudah kasih sayangnya terganggu, pasti tingkah mereka, penguasaan, kebebasan, kesenangan itu nyeleneh. Ini ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi. Jadi ketika anak itu berperilaku, motivasinya apa? Terkadang misalnya gini, kita misalnya kayak guru mata pelajaran, ketika kita memberikan PR, ada anak yang melaksanakan PR, membuat PR-nya, itu motivasinya apa? Terkadang ada mereka hanya motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, daripada kena hukum dan buat PR, lebih baik saya buat. Ini kebanyakan adalah untuk menghindari hukuman. Tapi kita berupaya bagaimana guru itu seharusnya bisa untuk mengupayakan agar anak itu bisa menjadi motivasi mereka itu yang menjadi yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ketika mereka memang membuat PR, membuat tugas itu karena diri mereka, bukan karena tidak ada nilai lagi, tidak lulus, tetapi mereka meyakini bahwa belajar, mengerjakan tugas ini memang kebutuhan saya dalam belajar. Tapi untuk saat ini mungkin Bapak Ibu kita temui banyak yang di nomor 1, anak-anak itu pasti menghindari karena takut akan ada hukuman. Daripada ajung berlari, mendingan kami ajukan PR. Nah, ini ada motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, makanya itu tadi di kurikulum K13 setiap kita pembagian rapor, Bapak, untuk saat ini tidak ada kita memberikan reward berupa hadiah. Kan dulu kan sering hadiah dan bahkan sertifikat masih ada lagi ya, Pak? Masih pro dan kontra. Untuk saat ini kita dipilihkan sertifikat ya, Pak. Karena sertifikat itu membantu siswa nanti untuk membuktikan bahwa ke jenjang selanjutnya dia bisa masuk ke jalur prestasi. Karena tuntutan sekolah lanjutan masih seperti itu. Jadi ketika mereka ikut seleksi sekolah-sekolah tertentu tadi masih menanyakan kira-kira apa bukti prestasi mereka pada saat lanjut. Jadi salah satunya itu tadi sertifikat. Nah, kalau berupa kado bingkisan atau trofi cuma-cuma itu tergantung kemampuan kalau memang ada diberikan. Tapi yang kita utamakan sertifikat tadi tergantung kebutuhan. Zaman sekarang maunya bukti fisik, ya gitu kan.
Tidak bisa anak-anak tuh hanya mencerita saya juara 1 saja peringkat 10. Nah itu jadi kita masih tetap memberikan sesuatu yang berkaitan dengan anak untuk jenjang selanjutnya. Tetapi kalau untuk misalnya memberikan sebuah benda barang itu kita hindari untuk saat ini. Tetapi kalau untuk sertifikat itu memang akan berhubungan dia ke lebih jenjang lebih lanjut. Karena memang ada masuk ke sekolah lanjutan itu ada apa nama jalur prestasi, dan jalur prestasi itu akan dibuktikan dengan sertifikat anak yang dimiliki oleh anak. Oke, kita lanjut. Ini ada motivasi internal. Nah, diharapkan nanti anak itu bisa di sini Bapak Ibu dia bisa memiliki motivasi internal. Internal berarti dari dalam dirinya sendiri. Nah, motivasi internal ini agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi motivasi internal ini kita usahakan untuk ada di dalam diri anak-anak kita. Tetapi terkadang permasalahannya untuk lingkungan kita saat ini itu kita kembali lagi ke ini teori ya, teori. Tapi prakteknya nanti mungkin kita bisa meramu bagaimana terbaik untuk anak. Kalau saya dulu jujur dari termotivasi itu karena eksternal, jarang ada di dalam diri. Kenapa? Karena ketika kita sudah ada rasa sakit, rasa ingin, rasa termotivasi, kagum, itu menjadikan diri kita untuk menjadi orang seperti itu. Kenapa saya tidak bisa? Itu yang kalau saya dulu. Tapi aku yakin semua kita pasti seperti itu, karena kita terkadang melihat pengalaman. Oh, jadi dokter itu enak ya, bisa buat orang seperti ini. Ya, banyak tancinya itu merupakan motivasi eksternal dulu. Jadi kalau misalnya nanti baru mungkin dari motivasi eksternal nanti baru dihaluskan oleh gurunya. Itu nampaknya memang kita yang lebih harus menghaluskan peran guru biar bisa menghaluskan menjadi motivasi eksternal anak itu tiba-tiba menjadi motivasi di dalam dirinya. Takutnya nanti motivasi eksternal itu tidak seperti yang dia bayangkan. Nanti berubah, misalnya ternyata jadi dokter itu belajarnya harus lebih ditingkatkan. Nah, itu ketika dia sudah tahu ada sesuatu yang sulit di dalam diri dokter, maka dia akan hilang motivasinya. Tapi dengan dia tetap termotivasi, guru harus memberikan semangat. Oh, harus kamu bisa kamu misalnya sudah pintar biologi, kamu itu sudah mendukungmu dan segala macamnya itu. Langsung ke posisi kontrol guru. Ini posisi kontrol guru ada dia penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada manajerial, ada manajer, ada teman, ada pemantau. Di sini diharapkan kita semua nanti bisa menjadi manajer. Kalau guru sudah menjadi manajer, kami guru BK akan duduk santai nanti. Tidak ada lagi kita kerjaan Herlina kalau sudah semua menjadi manajer ya. Sini posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama-sama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ini adalah posisi manajer. Jadi manajer itu adalah kita memberikan solusi-solusi, menemukan anak bisa mengembangkan atau memecahkan masalahnya dengan ide-idenya sendiri diiringi oleh seorang guru. Ini ada sebagai hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau fisikis. Terus konsekuensinya terencana, disepakati sesuai peraturan,
murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Terus restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Prosesnya ada dua, satu proses menciptakan murid memperbaiki kesalahannya, yang kedua proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi diri sendiri. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Hormat pada bendera selama 1 jam, itu adalah penghukuman Bapak Ibu. Kalau berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu, itu membuat merasa bersalah. Ini sudah, walaupun saya guru BK masih juga sering melakukan penghukuman, pembuatan merasa bersalah. Terus ada lagi sebagai kontrol teman, biasanya ada kalimat-kalimat, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini adalah teman. Biasanya teman itu kita lebih cenderung untuk mendekatkan diri pada anak, lebih cenderung lebih banyak membujuk. Yang sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau pemantau ini kita melihat anak sudah melakukan kesalahan, lalu dengan dia melakukan kesalahan kita panggil, kenapa kamu tadi seperti ini, terus kita tanya, apakah kamu tahu itu kesalahan? Kalau anak bertanya iya, itu melakukan kesalahan, terus kita tanya apa yang harus kamu lakukan. Kalau dia bilang saya harus mengganti atau membelinya dan segala macamnya, berarti itu kita sudah di tahap pemantau. Ini ada contoh penerapan posisi kontrol guru manajer. Kalau manajer ini apa, dengan kalimat biasanya apakah kamu tahu kesalahanmu apa, terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Dan di sini adalah lebih tepatnya kita menggunakan kalimat terbuka untuk memancing anak itu bercerita, mengakui, misalnya kenapa kamu bolos nak, ya, terus coba ceritakan sama ibu kenapa kamu membolos. Terus kalau dia sudah cerita nanti baru kita pancing lagi, dengan kamu membolos itu apakah kamu itu perbuatan sudah benar atau salah. Kalau anak berjawab salah bu, karena saya melanggar disiplin sekolah. Oke, kalau memang itu sudah melanggar disiplin sekolah, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu kan kita terus mengajak anak tanpa harus menghukum dia. Kalau dia sudah mengatakan saya akan tidak bolos lagi bu, kita kejar lagi dengan pertanyaannya, dengan cara apa? Lalu dia bilang mungkin saya akan tetap berada di kelas atau tidak main-main keluar pagar biar saya tidak terpancing untuk membolos bersama dengan teman-teman yang suka membolos. Berarti itu kan oke, kita jawab oke, itu sudah ada, kamu sudah menemukan satu jalan keluar untukmu, nanti kita rencanakan lebih lanjut lagi. Itu dalam tahap manajer. Dan ya, tapi terkendala karena sesuatu hal dan banyak hal, makanya kita hanya menjadi pemantau atau penghukum. Untuk ke tahap ini, insya Allah sekian bulan yang akan datang bisa. Apalagi Bu Pita pasti bisa, ada Bu Pit. Terus ini ada tahapan restitusi, ada validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Validasi tindakan salah itu kita biasanya menstabilkan perasaan stabil anak dulu. Kalau misalnya tadi salah, entang udah langsung dimarah-marahi, stabilkan dulu dengan kalimat kamu bolos, bapak dulu pernah juga bolos, tapi gini. Jadi ada artinya kita menstabilkan biar anak itu tidak down, tidak malu dengan dia melakukan kesalahannya tersebut. Menstabilkan berarti kita netralkan dulu dari emosinya. Emosi itu bukan hanya marah, tetapi kecewa, malu, terus tuh sedihnya dia kita stabilkan dulu.
Wah itu tanda kutip, makanya anak yang gak tahu malu tuh. Yang sarapan, enggak, pagi belum sarapan lagi. Nah, makanya itu nanti kalau setelah kita menemukan kan dari permasalahan itu, setelah kita tahu itu kan ada pemetaan. Jadi kalau misalnya pemetaan ternyata banyak anak bermasalah, tidak sarapan, tidak apa dan segala macamnya, itu nanti akan menjadi program sekolah. Nah, nanti kan kepala sekolah bisa melihat apa permasalahan kita di sekolah ini, dan terus dilihat banyak anak yang apa namanya, yang tidak sarapan di rumah. Nah, di PMM itu, di topik kita itu ada topik itu, pentingnya sarapan pagi untuk anak ke sekolah. Dan ternyata kebetulan juga saya sudah membukanya itu dan sudah melakukan aksi nyatanya. Dan itu memang akan ada kerjasama dari pihak-pihak yang lain. Kita akan melibatkan kesehatan orang tua. Nah, di sini nanti mungkin kita akan melakukan sosialisasi. Nah, kalau misalnya masalah anak setelah kita tanya belum sarapan, berarti itu kan bukan permasalahan guru. Guru berarti kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kenapa? Karena akar permasalahannya itu ada di keluarga. Otomatis kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan orang tua. Dengan bentuknya apa? Dengan pemanggilan orang tua dulu. Terus tuh misalnya kalau pemanggilan orang tua untuk sarapan ini, kadang-kadang kalau kita memaksakan kehendak, Bu, anak tuh makan kudai, kita tidak semudah untuk bekerja sama dengan orang tua. Itu tidak semudah yang kita bayangkan ya Om, karena Om sudah pengalaman menjadi kepala sekolah. Itu mungkin membujuk dan segala macam, apalagi pada anak yang kebutuhan dasarnya tadi adalah kebutuhan utama, makan, pakaian. Jadi kalau memang kita mendapati orang tua yang ekonominya kurang, hayu-hayu buteuteun lah pergi, anak nih dilepaskan dulu anak badak, itu mungkin akan susah kita masuk ke dalam pola pikir mereka. Tapi nanti mungkin kita sebagai guru, sebagai sekolah akan lebih pintar bagaimana menyiasatinya dengan program-program yang kita lakukan. Mungkin itu Melda. Solusi dari baca ulang untuk makan gratis. Enggak, kalau gurunya belum. Cocok berarti. Jadi kamu perlu sarapan pagi, kamu makan gratis. Jadi kita harus susu. Itu gratis. Oke, bisa lanjut Bapak Ibu. Terus ada keterangan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini keterangan tadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, ini kita berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, ketika misalnya di dalam kelas, kita biasanya akan terima kalau misalnya anak itu gagal dalam mata pelajaran. Tetapi kalau dia gagal dalam etika, itu sulit untuk kita terima. Misalnya kalau misalnya kayak pelajaran matematika, ketika anak belum memahami, belum mengerti, itu bisa kita terima. Oh, ini mungkin kita tahu kemampuannya untuk di bidang ini memang kurang. Tetapi ketika dia itu sudah gagal dalam perilaku, misalnya bolos terus hari ini tidak masuk dan tidak masuk, itu mungkin kurang bisa kita terima. Dan untuk menggeser identitas gagal ke identitas suksesnya, kita sebagai guru biasanya lagi gemanan dihulungin budak seperti itu. Lagi gegetanan. Kenapa gegetanan? Mungkin karena faktor tuntutan jam kita untuk mengajar, sehingga untuk menimbulkan etika anak-anak itu kurang waktunya. Karena kita kan saat ini beban guru itu kan lebih banyak kan ketuntutannya adalah
mengajar. Sedangkan untuk berperilaku itu entah di mana jamnya itu. Kalau memang misalnya di dalam kelas tuh kita harus menstabilkan perilaku salah anak di dalam kelas tuh, habis jam waktu kita ngajar tuh, ya kan? Udah ada lagi masuk ke jam matematika, misal ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, kalau hanya untuk menstabilkan identitas gagal ke identitas sukses. Misalnya di dalam kelas itu ada anak yang tiba-tiba kelas ini masih kotor, itu kan harus distabilkan dulu. Tapi kalau misalnya itu menghabiskan jam berapa jam, makanya akan beban atau tanggung jawab seorang guru mapel akan tidak tersampaikan atau tidak tuntas pada waktu yang telah ditentukan. Terus di sini adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Terus biasanya itu ada kalimat-kalimat berbuatlah salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kalau di sini kalau untuk anak-anak kita, kalau kita pancing, bapak dulu pernah itu jadi riuh dia. Oh, bapak juga. Ini maksudnya padahal tujuan kita itu ingin mengatakan bapak dulu nakal loh nak, tapi tidak senakal ini maksudnya seperti. Tapi nanti tanggapan anak saat ini, tanggapan anak kita saat ini kan lebih dari konteksnya mereka sebagai seorang pelajar. Jadi mereka lebih cenderung hal yang negatif yang diambil oleh mereka. Jadi untuk menstabilkan identitas ini kita harus juga bisa menjadikan kata-kata itu lebih berhati-hati lagi. Jangan dengan tujuan kita untuk menstabilkan identitas dengan kalimat bapak dulu juga seperti kamu. Oh, bapak ini berarti ini nakal jadi guru dia. Padahal dia tidak tahu prosesnya kita nakalnya dulu berbeda dengan mereka saat ini. Ini validasi tindakan salah. Kalau validasi tindakan salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, terus bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi teori kontrol, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ini validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya ada kalimat-kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini validasi tindakan salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini kita mau validasi, atau validasi itu istilahnya menanyakan kembali, meyakinkan apakah kamu melakukan itu benar atau salah terhadap siswa. Memvalidasikan atau menanyakan, ya validasi itu menanyakan kembali kan, memvalidasikan, meyakinkan, mengingatkan anak dalam artiannya. Misalnya contoh, kamu datang terlambat, iya. Kamu terlambat ini sesuatu yang salah bukan? Jadi anak tahu, oh iya pak saya salah. Itu kalau kita praktekkan ke beberapa orang anak, ada yang mereka mengakui, ada nanti mereka akan banyak sekali alasan-alasan mereka, bu inilah. Sedangkan mereka tidak ingin mengakui kalau mereka itu salah. Ada anak yang langsung, bu saya telat karena ini tadi. Tapi banyak anak yang tanda kutip mungkin pasukan-pasukan geng kematiannya kemarin itu segala macamnya itu, mereka pasti akan banyak sekali alasan-alasan mereka agar mereka tidak mengakui kalau mereka itu salah. Terus ada lagi tahap selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan dengan tindakan yang salah. Ini menanyakan keyakinan, terus menanyakan keyakinan anak berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah di sini biasanya apa keyakinan kelas? Biasanya mereka itu termotivasi, makanya di sini untuk K13 ini diawali dengan ketika kita masuk tahun ajaran baru itu
di kelas itu memang adanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Bukan hanya kepada keyakinan kelasnya saja, tetapi keyakinan atau kesepakatan di antara guru mapelnya. Mungkin kita yakin semua, setiap guru itu dari dulu pasti punya aturan-aturan tersendiri di setiap dia masuk. Saya masih ingat betul ketika dulu masih sekolah di jam pas primi, masih ingat ada kesepakatan kalau mau masuk jam saya tidak harus rapi, harus konsentrasi. Jadi ketika masuk beliau sudah masuk ke dalam kelas, itu kelas sudah rapi, tidak ada lagi sampah dan segala macamnya. Itu karena kita tahu kalau masuk jam Bapak ini maka kelas harus seperti ini. Ketika masuk dalam guru ini suasananya seperti ini. Kenapa? Karena ada keyakinan-keyakinan yang ditanamkan oleh guru tersebut. Dan keyakinan ini bukan munculnya saat ini, tapi sudah muncul dari awal pendidikan mungkin, tetapi saat ini lebih ditekankan, ditonjolkan dengan namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, apa tujuannya? Keyakinan kelas ini adalah menggeser tata tertib atau aturan-aturan yang di dalam kelas. Kalau dulu kita membuat tata tertib sekolah atau aturan sekolah, aturan kelas, tidak boleh makan, tidak boleh apa. Itu kan biasanya aturan itu dibuat oleh kita sebagai wali kelas atau guru atau pihak sekolah. Tetapi untuk saat ini keyakinan kelas itu dirembukkan bersama antara guru dengan dengan siswa atau murid di dalam kelas tersebut. Kaliannya maunya apa kelas ini? Seperti apa? Nanti kan anak-anak kan banyak ide. Dari ide-ide tersebut maka menjadilah keyakinan kelas. Mereka kesepakati dulu. Yang satu anak bilang mungkin di kelas 9 itu udah 9B yang sudah menerapkan keyakinan kelas. Mereka sudah membuat keyakinan kelas. Mereka sudah tahu. Jadi bagaimana membuat keyakinan kelas kalian? Pasti ada ide-ide dari muridnya sendiri. Kita hanya nanti menekankan, menguatkan bahwa ini harus diyakini oleh mereka. Nah, kembali lagi menanyakan keyakinan kelas dalam tindakan anak ini tadi. Jadi ketika anak misalnya dengan satu kesalahan atau satu kasus dia melakukan, saya makan di kelas, mungkin dia tadi makan jadi akibatnya kelasnya kotor dan segala macamnya, nanti dilaporkan ke guru piket. Lalu guru piketnya atau wali kelasnya untuk meyakinkan kelas proses restitusinya tadi dengan kalimat biasanya setelah proses-proses, lalu dia mengatakan, kamu makan di kelas, iya. Apakah tindakanmu makan di kelas ini benar? Jadi kalau anak bilang tidak, Bu, kalau tidak, karena alasan apa? Karena saya sudah melanggar keyakinan kelas kami tidak boleh makan di dalam kelas. Berarti anak sudah menyadari bahwa dia melakukan kesalahan itu karena adanya satu alasan berupa keyakinan kelas atau aturan-aturan yang dibuat mereka bersama. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, kita ice breaking dulu. Nampaknya agak lesu. Mungkin kita perlu penyegaran. SS dingin itu kalau kita ke lapangan biaya sendiri-sendiri tapi. Oke, silakan Bapak Ibu, kita berdiri dulu. Untuk anak-anak juga ikut berdiri, nak. Kita ice breaking Marina Marijo. Oke. Kita Bapak Ibu, kita bergerak. Kita bergerak sambil menyanyikan dengan gerakan. Kalau misalnya seperti ini, senyum Marina. Kalau Marijo, laki-laki berarti kekar. Menari seperti ini, menari di atas seperti ini. Kalau menara seperti ini. Oke, kita coba Bapak Ibu. Marina menari di atas menara, di atas menara.
Bapak Ibu? Enggak ada lagunya. Marina Marina ya. Ya. Marina menari di atas menara, mari Jo menari di atas menara, menari, Marina menari di atas menara, Marina menari, mari Jo menari di atas menara. Aku selipkan udah. Marina Marijo. Ya. Pak Dedi tadi. Pak Dedi tadi nunggu itu. Marijo menari di atas menara. Harusnya tadi memang ada kalimat itu, tapi sekarang sensor karena pesertanya ada anak-anak. Karena supaya agak hebohnya tadi ada di situ. Marina menari. Ini ada apa? Ini suaranya jalan. Ini proses restitusinya, tapi suaranya jadi Bluetooth Pak. Bluetooth ini dia ada adanya. Kalau itu Bluetooth. Oh, yang laptop ini. Biasa tidak Pak? Tersembunyi air itu. Lah mirar lah Pak Sabang sama Aidin yang. Oh, lagi mina itu ini. Aduh, macam bakar relang mina ini. Mati barunya. Ini nih sama sebenarnya. Pas kemarin disuruh kita melakukan rekaman, disuruh minta video restitusi ini. Jadi kalau berdasarkan panduan yang dibuat dicontohkan di LMS itu, saya selaku guru BK agak kaku melakukannya. Kenapa? Karena di situ kita harus menonjolkan mana tahap pemantau, mana tahap menstabilkan identitas dan segala macamnya. Tapi karena memang itu tuntutannya harus, skenarionya harus seperti ini, jadi kita harus ikuti skenarionya. Jadi di sana jadinya sebagai seorang guru BK, aku agak apa namanya itu tidak rileks seperti kita melakukan konseling, karena harus berdasarkan patokan yang ada, di mana tahap pas ini lagi tahapan apa yang harus. Tapi kalau misalnya itu tidak menjadi ada skenarionya, itu seperti kita melakukan biasa, asal ketemu anak itu sudah seperti ini, itu nanti kan dalam kenyataannya kita tahu, oh ini tahapan ini. Mungkin saja ketika dia mengakui penstabilan identitasnya mungkin bukan di awal, mungkin saja di tahap akhir. Tapi karena skenario, berarti tahapan-tahapannya itu harus urut. Nah, tapi kalau pelaksanaannya, terkadang kita menstabilkan anak itu mungkin ngelancong-ngelancong. Pada saat ini mungkin di tahap pemantau, pada 5 menit kedua mungkin dia sudah bisa ke tahap penghukum dan segala macamnya.
Ya Bapak Ibu, kita tutup saja yang ini. Kita lanjut lagi. Ini seperti ini teks dialognya. Tidak kelihatan juga. Ini ada kita penutup Bapak Ibu. Penutup itu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru dan pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Mungkin di sini saya akan tampilkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama kayak kita membuat sama seperti kita mengajar, tetapi kita memberitahukan bahwa kita akan membuat keyakinan kelas. Dan dari keyakinan kelas itu setiap anak memberikan satu masukan. Sekolah ini kelasnya mau seperti apa? Mau seperti apa? Mungkin ada anak-anak yang menginginkan gurunya misalnya hadir 2 minggu sekali, bisa. Tapi itu nanti ada biasanya anak menginginkan seperti itu. Tapi kita ambil lagi mana yang terbanyak. Berarti itu kan negatif. Dan keyakinan kelas Bapak Ibu itu dimulai dari kata-kata positif. Tidak ada menggunakan kata jangan, tidak boleh. Jadinya harusnya misalnya keyakinan kelas itu menimbulkan karakter nanti. Misalnya kalau kita biasanya jangan buang sampah sembarangan. Nah, untuk keyakinan kelas itu anak-anak mengatakan atau membuat seperti ini, bersih itu indah. Terus buang sampah pada tempatnya. Terus menjaga kebersihan. Itu kalimat-kalimatnya. Gak ada kata-kata jangan, tidak boleh. Terus terus tidak boleh makan di kelas, itu tidak ada kata tidak boleh, tetapi makan di misalnya kalimatnya kelas tempat untuk belajar, makan di kantin. Itu seperti itu kalimat-kalimatnya. Dan tapi untuk saat ini saya lihat di televisi, di berita itu kan printing. Dan printing untuk saat ini ada pro dan kontra juga. Kalau kemarin tidak ada ini, ditimbulkan ada pro dan kontra karena kemarin itu ada di sekolah mana yang mengatakan printing ketika anak-anak mau ujian, ada mereka printing terus mendatangkan psikolog dan psikolog itu memprinting anak itu supaya anak itu kejenuhan mereka, emosional mereka itu lega, maka dibuatnya biarkan anak itu mengeluarkan unek-uneknya dengan cara dia terserah dia mau memaki, keluarkan kata-kata makian. Mungkin dan kebanyakan makian-makian di keluar itu adalah memaki guru dan memaki orang tuanya. Dan di situ makanya pakar-pakar orang-orang hebat yang melihat printing itu, maka mereka mengatakan printing itu salah untuk saat ini. Tapi kita tidak tahu benar atau salahnya. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa di dalam di printing itu kan kegiatan printing itu tidak ada kata-kata jangan. Kita tidak boleh memaksa. Jadi ketika anak ini ditunggu, ketika anak tidak mau belajar ditunggu. Nah, ayo belajar. 5 menit tidak, 5 menit tidak, 5 menit belum juga, melepaskan HP belum juga. Dan itu kata mereka tidak tepat untuk kondisi saat ini. Ada sebagian mengatakan itu adalah kodrat zaman. Jadi kita tidak tahu yang mana yang benarnya. Tetapi kalau saya selaku pribadi
kita meramu, karena guru itu adalah dia lebih tahu bagaimana dia menghadapi siswa, latar belakang siswanya seperti apa, terus apa namanya tuh medannya seperti apa, maka dia lebih tahu bagaimana dia meramu ilmu-ilmu yang dia dapat, mana ini yang cocok diterapkan atau tidak. Itulah kelebihan kita sebagai guru, karena kita bisa meramu itu semua. Oke Bapak Ibu, dari pemaparan saya tadi mungkin ada yang ingin kita diskusikan tentang masalah budaya positif. Silakan Bapak Ibu, ada 1 atau 2 pertanyaan, kalau banyak-banyak itu undang. Ya silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau ingin tanyakan tentang masalah faktor internal dan eksternal. Jadi sini kan memang internal itu cukup sangat berpengaruh, sedangkan faktor eksternal juga pun sangat berpengaruh. Tapi untuk melihat dari keadaan siswa kita pada saat ini, kayaknya yang di dalam internalnya yang sangat kurang. Jadi bagaimana kita menyikapi untuk mengajak siswa kita untuk berkembang secara internal dulu, baru mendapatkan eksternalnya. Baik, cukup. Terima kasih. Masih ada? Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sedikit tentunya setelah saya menganalisa kemudian mendengar telah penyampaian dari boleh dikatakan narasumber kita Ibu SK ya. Nah kemudian ada beberapa poin yang perlu saya sikapi, akhirnya nanti kolaborasi kita bersama di sini nanti ya. Ini merupakan permasalahan, artinya bukan masalah kita, masalah kita bersama tentunya nanti ya. Ada kesepakatan yang mudah-mudahan nanti kedepannya baik kita di sendiri-sendiri, nah kemudian anak dan seterusnya ya, itu bisa lebih baik, itu harapan kita. Nah kemudian di sini sedikit yang perlu saya kutip ya, karena mengingat karena di awal tadi salah satu dari materinya ya, yakni kita berbicara berkaitan masalah identitas yang gagal. Nah kemudian nanti kita menuju ke identitas yang sukses. Itu merupakan salah satu dari materi yang tadi disampaikan. Nah kemudian sedikit kalau kita kaitkan, yakni mengenai pola keseharian dari anak-anak kita ini tadi dalam keseharian interaksi dalam keluarganya, kemudian di lingkungannya ya. Nah kemudian saya kaitkan yakni mengenai pola asuh keluarga yang salah. Kemudian kalau kita kutipkan dengan salah satu materi, yakni mengenai identitas yang gagal menuju ke identitas yang baik, yang artinya ini nanti ya, ini merujukkan atau menuntut kita kolaborasi yang baik dari pihak keluarga sekolah dengan pihak keluarga itu tentunya. Ya mungkin dirasa nanti ada pemahaman, masukan dan seterusnya nanti ya. Jadi mengenai pola asuh yang salah. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih kepada Ibu Erlina dan Pak Bambang. Di sini jawaban saya menjawab dulu dari pertanyaan Pak Bambang. Menstabilkan identitas yang salah itu bukan bukan pendidikan pendidikan dari orang tuanya, tapi menstabilkan identitas yang salah ini adalah kita menstabilkan perilaku anak ketika dia misalnya dia terlambat hari ini. Nah, itu kan identitasnya kan keterlambatannya dia. Kasusnya itu terlambat dia. Lalu dengan
dengan dia terlambat tadi, biasanya kalau kita sebagai guru piket langsung ngapa kamu terlambat? Nah, seperti itu kan? Ya, lalu terlambat saja Kang Ngoni. Lah berapa kali kau terlambat? Gitu kan? Terus langsung dihukum adalah kalau misalnya kau terlambat, bersihkan WC, bersihkan apa dan segala macamnya itu. Tanpa biasanya kita ingin mengetahui apa yang membuat anak ini tadi melakukan kesalahannya dengan terlambat ini tadi. Nah, bagaimana bentuk kita sebagai guru untuk menstabilkan identitas gagalnya ini tadi dengan kalimat penanganannya itu bukan berkaitan kita mengkaitkan pendidikan orang tuanya, bukan, tetapi kita menghadapi anak dengan perilaku seperti itu. Mungkin nanti akan ada kaitannya dengan pola asuh orang tua, tetapi di sini adalah kita menangani anak ketika ada di sekolah. Nah, setelah dia datang ke sekolah, lalu kita bilang menstabilkan identitas gagal itu, baru kita bertanya dengan kalimat biasanya, nah, kamu datang terlambat. Iya, wajar kalau datang terlambat. Setiap orang itu pasti akan ada melakukan kesalahan atau terlambat. Dari situ kan anak kan mulai merasa ada dirangkul loh. Guru ini bisa menjadi teman, kan tadi kan ada posisi kontrol guru bisa menjadi teman. Dengan kalimat seperti itu berarti anak sudah akan merasa terayomi. Jadi, iya Pak, saya terlambat tadi karena seperti ini dan seperti itu. Jadi gurunya itu adalah mengalihkan identitas gagal anak ini tadi. Dia sudah merasa gagalnya saya sudah melakukan kesalahan. Jadi dengan kesalahannya dia itu tadi, jangan sampai kita tambah mindsetkan dia kalau dia itu salah, tetapi dengan identitas gagalnya itu tadi kita ajak anak itu keluar dari permasalahannya dia dengan menstabilkan identitas gagalnya itu tadi menjadi tidak gagal. Boleh kita menceritakan, oh ya dulu misalnya Bapak juga sering terlambat, tetapi Bapak tidak melakukannya terlambat terus-menerus. Dengan cara seperti apa? Dengan cara Bapak mungkin mengetahui apa permasalahan Bapak dulu. Nah, makanya tadi saya dari awal agak kalimat untuk menstabilkan identitas ini kita menggunakannya agak hati-hati dan melihat sikap anak atau perilaku anak. Ada anak-anak kita ini yang mereka itu cerdas dalam mengambil negatif yang kita ucapkan. Bahkan ucapan kita itu nanti akan menjadi bumerang bagi mereka, menjadi senjata bagi mereka untuk di selanjutnya menjadi senjata mereka untuk melakukan lagi seperti itu. Jadi di sini Pak Bapak menstabilkan identitas dari gagal itu bukan kita berkaitan dengan pola asuh, tapi nanti akan berkaitan dengan pola asuh ketika kita sudah mendalaminya. Anak yang berperilaku seperti itu pasti akan ada efeknya dari lingkungannya, mungkin dari rumah atau dari lingkungan masyarakat yang ada di seputar anak. Itu Pak Bapak bisa dipahami? Yang kedua dari Ibu Herlina. Ibu Herlina tadi mengatakan bahwa untuk saat ini adalah motivasi intrinsik, adalah motivasi dari dalam. Motivasi dari dalam itu terkadang kita melihat anak, kita melihat individu itu, motivasi dari dalam itu sebenarnya agak sulit kalau tidak melakukan tes psikologis ya. Motivasi dari dalam itu biasanya diketahui setelah seseorang itu melakukan tes psikologis, makanya nanti akan ketemu motivasinya, daya juangnya, terus ketelitiannya dan segala macamnya. Tapi bagaimana Ibu Herlina tadi mengatakan bagaimana kita sebagai guru bisa menekankan motivasi dari dalam terhadap anak itu dengan cara pendekatan dan dengan cara kita seperti apa ya, maksudnya motivasi dari dalam itu mungkin kita masih juga memberikan contoh-contoh dari luar.
memberikan misalnya kalau misalnya tentang karir yang kalau di program BK itu ada kita nanti sukses berkarir. Nah, sukses berkarir itu kita akan memberikan contoh, memperlihatkan video atau mengajak anak untuk keluar, mengajak anak misalnya mengunjungi, oh ini loh apa namanya kantor anggota dewan, ini ada kantor polisi, dan ini ada misalnya ABRI. Nah, dari situ dari kita berkunjung, kita melihatkan nanti dengan sendirinya anak itu akan ada minatnya terhadap karir-karir setelah mereka melihat nanti. Nah, setelah mereka melihat, oh Bu, saya lemak jadi anggota dewan tuh Bu, atau Bu lemak jadi polisi tuh. Setelah mereka mengatakan lemak Bu jadi polisi tuh Bu, nanti baru kami sebagai guru BK atau guru mapel kita bisa masuk ke dalam dunia anak itu. Khususnya karena Ibu Erin adalah guru BK, ketika kita mulai masuk ke dalam dunianya baru kita menganalisa anak itu. Jadi misalnya kayaknya misalnya Sakura, kita lihat oh iya Sakura pengen jadi polisi ya. Ibu lihat mulai kita kaitkan dengan data-data kita yang ada. Oh iya Sakura ini hobinya ini ya, cita-citanya ini, kita kaitkan dengan cita-citanya terus. Oh dia sukanya mata pelajaran yang kamu suka ini misalnya. Terus kamu hebat di bidang ekstra ini dan mendapatkan prestasi di sini. Nanti baru kita masukkan, kita melakukan biasanya bimbingan pribadi atau konseling pribadi. Makanya langsung kita tekankan kepada Sakura bahwa kamu layak loh untuk menjadi seorang cita-citanya misalnya menjadi seorang bidan. Kenapa? Karena kamu sudah memiliki bakat yang menunjang ke menjadi seorang bidan. Oke, itu Ibu Herlina. Sudah Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, mungkin saya tutup kegiatan saya ini. Semoga dengan kegiatan ini mendapatkan pencerahan bagi kita semua untuk bisa menjadikan sekolah kita mempunyai budaya positif dan tentunya sekolah kita menjadi sekolah unggulan ke depannya nanti. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Bapak Ibu sekalian ya berkaitan masalah pemaparan dari Ibu SK selaku dari guru CGP angkatan ke-10 ya. Nah kemudian kalau kita lihat atau kita menganalisis berkaitan masalah materi-materi ya pokok awalnya atau istilah kita sebut dengan materi kita hari ini ya, yakni mengenai diseminasi budaya positif. Ya mudah-mudahan nanti apa-apa yang telah disampaikan dalam penyampaian ini tadi ya, mudah-mudahan ini nanti akan menguatkan budaya-budaya atau suatu kebiasaan yang positif yang baik yang telah kita laksanakan untuk di sekolah kita. Ya, jadi intinya kegiatan kita pada hari ini boleh dikatakan cukup baik, cukup bermakna, artinya memberikan inspirasi, pemahaman yang baru, ilmu yang baru bagi kita bersama tentunya ya. Mudah-mudahan kedepannya diri kita pribadi, kemudian keluarga kita, terutama lingkungan pekerja kita atau sekolah kita ya, ini menuju sekolah yang lebih baik. Saya selaku dari pembawa acara, secara kemungkinan baik itu perkataan saya ataupun sikap saya kurang tepat, jadi sekali lagi saya minta maaf, kepada Allah pun saya mohon ampun. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini adalah video membuat keyakinan kelas.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Sehat hari ini? Sehat. Siapa yang tidak sehat? Oke, siapa yang tidak sehat? Satu orang, ibu mau satu orang saja yang menceritakan bagaimana perasaannya hari ini. Satu. Oke, oke. Bagaimana perasaan ibu? Lepas tuh. Oke, bagaimana perasaan ibu hari ini? Perasaannya? Bahagia. Terus? Bahagia. Enggak, bahagia beda, senang juga beda. Senang juga. Iya, senang bahagia. Oke, satu orang lagi. Zizi. Oke, apa perasaan Zizi hari ini? Pagi ini, pagi ini. Dua perasaan aja masuk, ada dua perasaan. Ada marah, ada senang, ada ceria, ada bahagia, ada kesal. Terus apa lagi? Ada yang sedih pagi hari ini? Zizi sedih juga. Terus? Oke, kalau sedih. Nanti yang perasaannya sedih, perasaannya kesal itu nanti ketika kita konseling dengan dia. Jadi ibu berharap hari ini dengan kita berkumpul di dalam ruangan ini, ibu berharap semuanya bisa menjadi happy dan bahagia. Paham? Oke. Bu nyenyu, bu. Oke. Nah, sekarang itu anak-anak, ibu itu kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah tahu kalian apa itu keyakinan kelas? Pernah dengar keyakinan kelas? Belum. Wali kelasnya sudah membuat keyakinan kelas belum? Sudah. Di kelas berapa? Ya, kelas dia, kelas 8. Yang lain? Yang lain? Belum. Oke. Belum membuat keyakinan kelas. Oke, sekarang ibu jelaskan dulu. Apa sih keyakinan kelas itu? Kalau dulu keyakinan kelas itu disebut dengan tata tertib. Mungkin di kelas kalian baik di waktu di SD itu sudah ada tata tertib. Misalnya tata tertib kelas 9, tata tertib kelas 7, tidak boleh makan di dalam kelas. Itu kan ada? Ada. Terus apa lagi? Tidak boleh bolos, tidak boleh berantem dengan temannya. Itu dulu dikatakan apa namanya? Tata tertib. Nah, tata tertib itu sebenarnya untuk kita di kurikulum Merdeka Belajar ini diubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa harus dikatakan keyakinan kelas? Karena di dalam keyakinan kelas itu ada kesepakatan bersama. Kalau tata tertib itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh guru atau sekolah. Seperti ini. Tidak, pokoknya di dalam kelas 7 itu tidak boleh makan di kelas, tidak boleh tidur, tidak boleh datang terlambat. Nah, itu adalah biasanya tata tertib itu dibuat oleh sekolah atau guru untuk mendisiplinkan kelas saat proses belajar di dalam kelas. Nah, tetapi keyakinan ini adalah untuk menimbulkan kesadaran individu, menimbulkan kesadaran kita. Misalnya, kalian ingin apa? Misalnya kayak Habib bilang kayak gini, Bu, saya itu kalau belajar, Alif. Misalnya Alif bilang, Bu, saya dalam belajar itu risih kalau misalnya di kelas kita itu ada teman-teman yang makan. Oke, ternyata ada juga yang bilang, iya Bu, kami juga sebenarnya tidak suka dengan seperti itu. Kenapa? Yang pertama mungkin karena mengganggu konsentrasi, yang kedua juga mengganggu perut kami juga Bu, karena aroma-aromanya sedangkan teman nggak ngasih,
akhirnya konsentrasi terganggu. Nah itu, keyakinan itu dibuat untuk menimbulkan kesadaran warga kelas atau penghuni kelasnya supaya kelasnya nyaman untuk belajar. Dimulai dari mana keyakinan kelas itu? Dimulai dari kesepakatan. Apa itu kesepakatan? Tahu kesepakatan apa? Kesepakatan. Kesepakatan itu kalian membicarakan, lalu disepakati, dirembukkan, dimusyawarahkan, didiskusikan. Lalu dari hasil diskusi misalnya nanti kayak kalian kayak gini kan, hari ini kita mau belanja apa teman, ya kan? Lalu kata satu, aku mau ini, aku mau ini. Nah lalu apa? Gak mungkin kita tiga-tiganya ini beli karena uang kita gak cukup. Lalu disepakatilah, oke kita beli apa, cilok aja. Berarti bertiga tadi sudah mengatakan kesepakatan dari apa? Dari ide-ide yang ada, bahkan diambil satu keputusan atau diambil satu ide. Oke. Nah, nih, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Kesepakatan kelas merupakan aturan norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ya? Ini namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah kita menyusun sama-sama normanya. Itu ada tujuannya, ya. Tujuannya tentunya yang pertama sekali itu adalah mencapai pembelajaran berpusat pada murid, terus muncul keterlibatan murid dalam menentukan keyakinan kelas. Manfaat keyakinan kelas itu yang pertama sekali menciptakan suasana kelas yang damai untuk belajar, saling menghormati, saling menjaga kebersihan dan segala macamnya. Oke, sudah sampai sini. Nah sekarang kita langkah-langkah. Bagaimana cara memperbaiki kelas itu? Langkah-langkah yang pertama itu adalah guru atau wali kelasnya menanyakan pendapat kepada siswa. Apa yang akan dibuat kelas ini maunya seperti apa? Ya kan? Yang kedua itu eksplorasi ide murid untuk mencapai kelas impian. Nah nanti misalnya setiap murid itu memberikan idenya seperti apa, inginnya kelasnya seperti apa, ya kan? Yang kedua, ambil kesimpulan dari ide murid itu. Nanti kan banyak. Kalau misalnya di kelas ini kita 15 orang, jadi mungkin idenya 15 orang. 15 orang itu nanti apa idenya? Mungkin hanya dapat 8. Ya kan, mungkin hanya dapat 7 menjadi keyakinan ke kelas. Yang selanjutnya, tanda tangan kontrak keyakinan kelas adalah yaitu kesepakatan bersama. Oke, sudah ini kita lanjutkan langsung praktek pembuatan keyakinan kelas. Oke, Ibu butuh 2 orang. Ibu butuh 2 orang untuk tampil ke depan, Zizi sama Sally. Ayo. Ya, ayolah. Cuma yang pendek-pendeknya ayo. Berdiri. Ke depan. Ayolah. Ayo Zizi. Ayo Zizi. Iya, Sally. Nah. Kino. Keluarkan pegang kali ya. Nah, bulan di sini. Di bawah. Sini kan sini. Sini. Ini kalian tempelkan ini ke sana. Sini aku mau tuh. Minjam ke ayo pakai apa dulu? Oke ya, kita proses. Ayo kali. Oke. Le. Sebaliknya
Bisa mungkin ada foto. Nah, sekarang setiap individu, setiap kalian itu harus menuliskan 1 sampai 2 kira-kira di kelasnya itu impiannya mau seperti apa. Ya? Paham gak? Nah, keyakinan kelas ini menggunakan kalimat yang positif. Keyakinan kelas itu dilarang untuk membuat misalnya ada kalimat tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, tidak, ya. Tetapi bagaimana kalimatnya? Buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Ya, oke, paham? Paham sampai sini? Oke. Ini silakan tuh, ini apa namanya, kalian tulis setelah siapa yang sudah 2 keyakinan kelas yang akan dia terapkan tidak ada yang sama. Impian masing-masing. Maka kalian tempelkan di sebelah sini, di sebelah karton. Yang sudah silakan langsung tempelkan di buka ya. Di karton aja, langsung di karton. Keyakinan kelas. Menjaga kebersihan kelas, selalu bersikap positif, berpenampilan rapi, tidak bolos. Setiap anggota kelas perlu merasakan aman. Kedepannya saya sering buat PR. Oke, dari sekian banyak ini tadi berarti kalian sudah bisa menemukan apa? Menemukan keyakinan ke kelasnya, ya kan? Ada tadi yang mengatakan bahwa apa? Tidak pilih-pilih teman. Artinya tidak pilih-pilih teman seperti apa? Dalam kelompok kalian tidak boleh memilih teman. Terus ada lagi apa ini? Setiap anggota kelas perlu perasaan aman. Berarti keamanan ke kelasnya, ya kan? Keamanan kelasnya berarti tidak ada yang mencuri, kelasnya itu terjaga dengan baik, ya. Terus buanglah sampah pada tempatnya. Berarti kelas itu tidak boleh kotor. Nah, dari sebanyak ini keyakinan kelas yang sudah kalian tulis ini tadi, bisa ini menjadikan kesepakatan bersama? Bisa nggak? Bisa. Bisa menjadi kesepakatan bersama? Bisa. Kalau sudah menjadi kesepakatan bersama, apa? Kalau sudah menjadi kesepakatan
dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Keyakinan kelas, oke? Keyakinan kelas tadi sudah kalian sepakati. Dari kesepakatan pasti kalian harus menandatangani keyakinan kelas ini di karton di bawahnya masing-masing. Oke, dua orang maju. Terus kalian kita ibu absennya langsung isi absennya di sini, ya? Langsung. Aku sama semuanya langsung tanda tangan. Oh, cantik mau apa terserah. Ada ini ada kan dulu yang ada di sana. Jangan apa ya di sini. Menyepakati tulis dulu. Menyepakati. Menyepakati. Ya, besar. Disepakati ya. Oke, disepakati mulai ya. Nanti tanda tangan di bawahnya nama. Ketika ini sudah terbentuk, kalian terus meyakini, menjadikan kesepakatan, lalu itu akan membuat kebiasaan kalian, sehingga kebiasaan yang baik akan timbul, sehingga akan membuat diri kita menjadi positif. Dan jangan anggap remeh, jangan anggap baju itu tidak ada hubungannya. Kerapian berpakaian akan berhubungan dengan etika. Etika apa? Tentunya pasti dia akan menjaga kebersihan, dia tidak akan kotor, ya kan? Dia tidak akan berbuat salah. Oke, paham sampai sini? Kalau paham, sekali lagi
kita menyepakati keyakinan kelasnya? Oke. Pesan Ibu sebelum Ibu menutup kegiatan kita pada kali ini, menjadilah anak yang tertata, ya. Tertata dimulai dari diri kita sendiri. Buatkanlah keyakinan di dalam dirimu, bukan hanya untuk keyakinan kelas. Yang terpenting adalah keyakinan itu adalah dibentuk di dalam apa? Di dalam pikiran dan hati kita sendiri. Percuma akan ada keyakinan kita bikin sebesar apa, tetapi kalau keyakinan itu tidak ada di dalam pikiran, tidak ada di dalam hati, maka keyakinan itu akan menjadi no, tidak akan bermanfaat bagi diri kita. Semangat untuk menjalani hidup, semangat menjadi pelajar yang baik, semangat untuk mencapai cita-cita. Semangat. Kalau semangat, kita akhiri. Semoga kita jumpa lagi di minggu depan dalam kelas yang sama, yaitu kelas bimbingan dan sosial. Ibu berharap ini akan menjadi manfaat kita bersama. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya saat mengikuti pembuatan keyakinan kelas, saya merasa senang dan mendapatkan banyak ilmu, di mana pada saat kegiatan kami banyak menuangkan ide-ide dan membuat kesepakatan bersama. Harapan dengan keyakinan kelas ini, kami bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi. Refleksi calon guru penggerak. Perubahan pada pola pikir saya setelah mempelajari modul ini dalam menciptakan budaya positif di kelas, yakni untuk memulai sebuah perubahan yang baru. Yang pertama adalah dimulai dari diri. Tidak lupa berkolaborasi dengan warga sekolah untuk membangun budaya positif di sekolah. Diperlukan dukungan serta komitmen bersama dalam mewujudkan visi pribadi maupun sekolah. Pengalaman yang saya alami ketika menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi di sekolah, saya mendapatkan banyak pengalaman baru. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Tidak hanya membahas tentang hak dan kewajiban seorang murid, tetapi guru termasuk di dalamnya. Anak-anak antusias sekali dalam diskusi. Pernyataan apa saja yang kita yakini pada keyakinan kelas. Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman baru ketika menerapkan segitiga restitusi. Murid saya restitusi menjadi pribadi yang lebih kuat karena dia dapat memperbaiki kesalahan mereka dengan kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, saya sangat senang ketika mengalami dua hal tersebut, karena saya dapat mengimplementasikan pengetahuan yang saya dapat dan mendapatkan umpan balik dari apa yang saya lakukan, sehingga hal positif tersebut akan saya lakukan seterusnya. Namun, yang perlu diperbaiki lagi tentang 5 posisi kontrol guru. Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah berada sebagai manajer, tapi terkadang masih suka marah dan memberikan hukuman pas saat saya piket pada anak yang melanggar tata tertib. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah, karena terkadang masih memberikan hukuman dan pemantau untuk konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya semakin meningkatkan posisi manajerial dalam penyelesaian masalah perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk meningkatkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya yang paling penting akan saya lakukan ke depan, yakni menciptakan budaya positif di sekolah. Selain konsep-konsep yang sudah saya pelajari pada modul sebelumnya,
yakni adanya komitmen yang kuat dalam melaksanakan hal-hal positif tersebut. Tidak hanya berpusat diri dan terlena dengan pencapaian hasil yang baik, namun tetap berusaha meningkatkan serta mengembangkan budaya-budaya positif agar lebih baik, sehingga selalu ada dan memberi dampak positif yang nyata pada lingkungan sekitar sekolah, serta dukungan seluruh warga sekolah sangat dibutuhkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah demi mewujudkan merdeka belajar dan murid berprofil pelajar Pancasila. Ini adalah dokumen kegiatan budaya positif keyakinan kelas. Ini dokumen diseminasi budaya positif. Selanjutnya ada dokumen undangan dan absen kegiatan. Terima kasih, salam dan bahagia, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.